Halo semua, eh, perkenalin nama gue Andres Muanggito. Di kesempatan kali ini gue dimintain tolong sama teman-teman pengurus PMK 4 buat ngebawain mentoring perdana di semester ini, semester genap, dengan mata kuliahnya itu Hukum Tata Negara. Nah, jadi gue sekarang lagi di semester 6 dan ngambilnya PK Hukum Pidana. Jadi gue minta maaf di awal kalau nanti pas masuk ke materi ada mungkin sedikit kurang mantep lah ngebawain materinya karena selain udah lama gue belajar HTN ini, juga memang tidak mendalami di situ. Oke, sebelum mulai mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri dulu, boleh cari tempat yang enak buat nonton videonya, boleh sambil goleran juga, bebas lah. Terus juga mungkin boleh siapin alat tulisnya, buku-bukunya, kalau misalnya ada yang mungkin mau kalian catat. Dan juga jangan lupa berdoa, supaya ilmu yang coba gue bagikan hari ini bisa berkah buat kalian. Oke? Langsung aja kita ke materi. Oke, jadi ini ada 4 materi besar yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada mengenai istilah hukum tata negara. Maksudnya ini istilah-istilah hukum tata negara di berbagai negara gitu. Uh, Tapi yang biasanya bakal jadi penting itu istilah dari bahasa Belanda. Nanti kita masuk ke materinya. Terus ada pengertian hukum tata negara. Di sini nanti gue ngambil 2 ahli, karena menurut gue itu yang pengertiannya paling lengkap dan paling mudah dipahami lah. Terus pokok bahasan yang ketiga itu organ dan fungsi kekuasaan negara. Di sini ada mengenai pembatasan kekuasaan. Kenapa sih kekuasaan itu harus dibatasi? Terus cara membatasi kekuasaan itu dengan cara pemisahan dan pembagian kekuasaan. Terus fungsi-fungsi kekuasaan itu uh, yang diutarakan sama John Locke dan Montesquieu, sama ada desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai bagian dari pembagian kekuasaan itu sendiri. Nah, terus yang keempat itu ada mengenai cabang kekuasaan, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi itu yang bakal kita pelajari di kesempatan kali ini. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai istilah hukum tata negara. Nah, jadi ini 4 istilah hukum tata negara yang gue ambil, yaitu dari bahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Uh, Sebelumnya, karena gue nggak mahir, bahkan sama sekali nggak bisa bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda, maaf ya kalau ntar bacanya salah. Nah, jadi kalau di Inggris itu, HTN itu disebut dengan istilah constitutional law. Kalau di Jerman, Verfassungsrecht. Kalau di Prancis, droit constitutionnel. Dan di Belanda, Staatsrecht. Nah, kita pertama kita fokus dulu ke yang Inggris dan Prancis. Kalau diperhatiin di situ ada kata konstitusional sama konstitusional. Nah, itu tuh mengacu pada konstitusi. Jadi kalau kalian coba translate, baik itu di Google Translate atau di penerjemah bahasa lainnya, itu tuh kedua artinya itu bakal menjadi konstitusi. Nah, kenapa? Karena sumber hukum utama dari HTN ini sendiri memang konstitusi gitu. Nah, terus kalau di istilah dari bahasa Jerman dan Belanda, Verfassungsrecht dan Staatsrecht ini kalau diterjemahkan, gue pakai Google Translate, adalah menjadi hukum tata negara. Nah, seperti yang tadi di awal gue bilang, eh, yang biasanya menjadi penting itu di waktu kuliah itu dari yang bahasa Belanda ini, yaitu Staatsrecht. Nah, Staatsrecht sendiri dibagi menjadi 2. Walaupun pembagian ini sebenarnya hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan aja gitu. Jadi nggak benar-benar saat prakteknya Staatsrecht ini benar-benar dibagi 2 seperti ini gitu. Nah, pembagian ini yang pertama ada Staatsrecht in Ruimmeerzijn sama Staatsrecht in Engerzijn. Ya, gue nggak tahu lah ya bacanya, tapi mungkin gitu. Oke? Jadi yang tadi pertama gue sebutin itu HTN dalam arti luas, dan yang kedua itu HTN dalam arti sempit. Nah, HTN dalam arti luas itu apa? Jadi,
HTN dalam arti luas itu mengacu pada HTN dan HAN yang secara keseluruhan gitu. Jadi HTN itu mencakup juga hukum administrasi negara. Nah, kalau HTN dalam arti sempit itu benar-benar pure hanya HTN-nya aja. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini cuma dibagi untuk kepentingan ilmu pengetahuan gitu. Jadi kepentingan misalnya buat kita yang lagi belajar HTN ini sekarang, supaya bisa ngebedain nih, oh ini HTN dalam arti sempit, nah berarti kita bakal di mata kuliah HTN itu, kita bakal belajarnya HTN dalam arti sempit. Nah, kalau kita sambil belajar hanya juga, berarti itu kita mempelajari HTN dalam arti luas. Oke, mungkin terkait peristilahan itu, selanjutnya kita ke pengertian hukum tata negara. Buat pengertian hukum tata negara ini, gue ngambil dari dua ahli. Yang pertama itu Van Vollenhoven, dan yang kedua itu Van der Pot. Nah, kalau kata Van Vollenhoven, HTN adalah hukum yang mengatur masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Nah, jadi kalau dari pengertian Van Vollenhoven ini, kita bisa ngambil tiga inti utama gitu mengenai apa sih HTN itu. Nah, HTN itu inti yang pertama itu mengatur masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Apa sih maksudnya masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan ini? Eh, Masyarakat hukum atasan itu maksudnya adalah pemerintah yang menjalankan negara gitu. Sementara masyarakat hukum bawahan itu adalah masyarakat itu sendiri yang diatur oleh pemerintah. Nah, dengan adanya masyarakat hukum atasan dan bawahan ini, untuk melakukan pengaturan dari masyarakat atasan kepada masyarakat hukum bawahan diperlukan badan-badan. Nah, maka dari itu HTN juga mengatur mengenai badan-badan apa aja sih yang diperlukan oleh negara untuk menjalankan pemerintahannya. Di HTN juga mengatur mengenai fungsi badan tersebut. Nanti bakal dijelasin fungsi badan-badan itu ada apa aja, dan juga mengenai susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut. Karena tanpa mengatur mengenai susunan dan wewenangnya, nanti bakal terjadi kerancuan mengenai antara satu badan dengan badan yang lain. Ini wewenang gua nih, itu wewenang lu. Enggak, ini wewenang gua, itu wewenang lu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, makanya HTN juga perlu mengatur susunan dan wewenang dari tiap-tiap badan. Nah, terus pengertian yang kedua, dari Van der Pot, HTN adalah peraturan yang menentukan badan yang diperlukan, serta kewenangan masing-masing, hubungan satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara. Nah, sebenarnya nggak beda jauh dari pengertian yang tadi Van Vollenhoven, tapi di sini tuh poin yang ditambah, yang perlu kita perhatiin itu adalah poin yang kedua, yaitu hubungan antar badan tersebut. Nah, jadi selain hubungan antara masyarakat hukum atasan dengan masyarakat hukum bawahan, yang tadi disebut di Van Vollenhoven seperti itu, tapi kalau di Van der Pot, hubungan dengan individu warga negara, terjadi HTN itu juga mengatur mengenai hubungan antara badan tersebut gitu. Misalnya, kita ambil contoh antara presiden dengan DPR. Itu tuh diatur di konstitusi mengenai hubungan mereka itu kayak gimana sih, apa aja sih yang mereka kerjasama di mana aja sih, salah satu contohnya dalam pembentukan undang-undang, atau ketika presiden akan menentukan kondisi perang, itu harus berdasarkan pertimbangan dari DPR. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk hubungan yang diatur dalam HTN. Jadi itulah yang diatur dalam HTN itu sendiri berdasarkan pengertian dari Van Vollenhoven dan Van der Pot. Nah, lalu yang bisa kita mengerti dari kedua pengertian ini adalah bahwa HTN itu adalah bagian dari cabang hukum publik. Kenapa? Karena seperti yang tadi disebutkan oleh Van Vollenhoven maupun Van der Pot, terjadi bahwa HTN itu mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya gitu. Dan itu adalah ranahnya hukum publik. Mungkin terkait pengertian, itu aja yang bisa
gue bagiin, kita lanjut ke organ dan fungsi kekuasaan negara. Nah, yang pertama yang kita bahas dari organ dan fungsi kekuasaan negara itu mengenai pembatasan kekuasaan. Kalau bicara pembatasan kekuasaan, pasti muncul pertanyaan, kenapa sih perlu dilakukan pembatasan kekuasaan? Nah, jawabannya karena kekuasaan yang terpusat itu bisa menimbulkan kesenang-wenangan. Hal itu udah banyak terlihat di sejarah-sejarah dunia bahwa ketika ada pemimpin yang sewenang-wenang, pada akhirnya itu bakal menimbulkan uh, revolusi ataupun perubahan besar-besaran gitu. Nah, salah satu contoh yang paling kita kenal dari pelajaran sejarah waktu SMA atau SMP itu mengenai Raja Louis ke-16 di Prancis. Nah, jadi Raja Louis ini punya slogan yang bilang bahwa negara adalah aku gitu. Karena dia merasa uh, dia yang paling hebat, dia yang paling berkuasa. Jadi apapun keinginan dia ya itu adalah keinginan negara. Jadi uh, itu bentuk kesenangan yang sangat hakiki gitu dari Raja Louis ke-16. Dan karena hal itu menimbulkan yang namanya revolusi Prancis. Nah, sejak saat itu orang-orang mulai merasa bahwa gak bagus nih kalau suatu kekuasaan itu cuma dipegang sama satu orang aja dan terus diteruskan kepada keturunannya gitu. Karena gak mau muncul raja Louis selanjutnya ke depannya gitu yang memiliki watak seperti dia. Nah, jadi karena gak mau ada kekuasaan di satu orang saja, jadi kekuasaan itu dibagi tiga. Nah, ini tuh jadinya berhubungan sama teori Trias Politica dari John Locke maupun Montesquieu yang bakal gue jelasin di slide selanjutnya. Nah, karena seperti yang tadi gue bilang bahwa gak baik kalau kekuasaan itu di satu orang saja, dibagilah kekuasaan itu menjadi buat istilahnya 3 orang gitu. Atau kalau di zaman modern sekarang itu 3 cabang kekuasaan. Nah, uh, 3 cabang kekuasaan ini atau trias politika ini dikeluarkan pertamanya itu oleh John Locke dan kemudian Montesquieu. Nah, Montesquieu ini sendiri nggak setuju dengan pendapatnya John Locke yang bilang bahwa trias politika itu isinya eksekutif, legislatif, sama federatif. Montesquieu bilang trias politika itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kita bahas yang bedanya ya. Nah, kalau John Locke itu bilang kan federatif. Federatif itu apa? Yaitu cabang kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Sementara yudikatif itu cabang kekuasaan untuk kehakiman atau mengadili gitu. Sementara eksekutif dan legislatif itu sama, yang eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan, sementara legislatif untuk membentuk peraturan gitu. Nah, dan yang jadi lebih populer sekarang itu trias politika dari Montesquieu terutama, dan juga yang berlaku di Indonesia itu trias politikanya Montesquieu. Sementara yang John Locke walaupun dia muncul duluan, tapi dia nggak terlalu banyak dipakai di negara-negara modern sekarang. Nah, pembatasan kekuasaan tadi bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemisahan dan pembagian kekuasaan. Jadi, 3 cabang kekuasaan yang tadi itu bisa dipisah ataupun bisa dibagi. Maksudnya itu kayak gimana? Nah, kalau pemisahan itu dipisahkan. Jadi, ketiga cabang kekuasaan itu uh, berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan atau terkait gitu. Sementara kalau pembagian itu uh, 3 cabang kekuasaan itu merupakan bagian dari satu kekuasaan besar yang dibagi menjadi 3 dan tetap saling berhubungan. Nah, Indonesia sendiri menganut sistem pembagian dengan eh, cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD, cabang kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan cabang kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA dan MK. Nah, pembagian kekuasaan Indonesia sendiri itu dilakukan dengan
sistem check and balance. Maksudnya check and balance itu kayak gimana? Jadi ketika cabang kekuasaan itu berdiri sama tinggi, sama kuat gitu, dan saling mengawasi satu sama lain kinerjanya masing-masing. Misalnya kayak pembentukan peraturan perundang-undangan itu nggak dilakukan sendiri oleh DPR, tapi juga bersama-sama dengan presiden gitu. Itu salah satu bentuk mekanisme check and balance. Nah, pembagian itu sendiri bisa dibagi lagi jadi dua, yaitu pembagian secara horizontal dan vertikal. Nah, kalau horizontal tadi yang dibagi menjadi tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara kalau vertikal itu dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, ini juga diterapkan di Indonesia gitu. Next ke slide selanjutnya buat yang secara vertikal itu kayak gimana. Secara vertikal, pembagian kekuasaan itu dilakukan dengan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi. Nah, kedua prinsip ini ada pengertiannya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi itu penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, kenapa desentralisasi ini dilakukan di Indonesia? Jawabannya adalah karena wilayah NKRI itu yang sangat luas dan berbentuk kepulauan. Jadi nggak mungkin hanya pemerintah pusat saja yang menjalankan pemerintahan di seluruh daerah Indonesia gitu. Nah, akibat dari desentralisasi ini apa? Yaitu adanya urusan-urusan pemerintahan pusat dan ada urusan-urusan pemerintahan daerah. Nah, yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu dilaksanakan dengan prinsip otonomi atau asas otonomi. Maksudnya daerah bisa mengatur seluas-luasnya apa yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Nah, itu mengenai desentralisasi. Nah, kalau dekonsentrasi itu bedanya apa? Dekonsentrasi itu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepala daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya urusan yang di dalam dekonsentrasi ini merupakan urusan pemerintahan pusat gitu. Namun untuk mempermudah dilimpahkan urusan ini kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat atau instansi-instansi pusat yang ada di daerah. Nah, gimana sih cara ngebedainnya antara desentralisasi dan dekonsentrasi gitu? Kalau dekonsentrasi itu dibentuk di daerah-daerah itu, kalau kalian itu ngelihatnya dinas namanya, misalnya dinas perhubungan. Nah, itu sebenarnya bukan bagian dari pemerintahan daerah, tapi itu adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. Nah, jadi misalnya Dinas Perhubungan Jawa Barat adalah wakil pemerintahan pusat di Jawa Barat yang mengatur mengenai perhubungan gitu. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, setelah mempelajari mengenai pembatasan kekuasaan, kita bakal belajar mengenai cabang-cabang kekuasaan yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi dibilang, ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Nah, pertama, cabang kekuasaan legislatif itu dipegang sama DPR, MPR, dan DPD. Nah, kekuasaan legislatif sendiri memiliki beberapa fungsi. Nah, yaitu ada legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi keterwakilan atau representasi. Nah, fungsi legislasi, pengawasan, sama anggaran ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara fungsi representasi walaupun nggak disebutkan secara gamblang di Undang-Undang Dasar, tapi merupakan salah satu fungsi utama juga dari cabang kekuasaan legislatif itu sendiri. Fungsi legislasi sendiri punya arti cabang kekuasaan legislatif itu berfungsi menyusun peraturan atau undang-undang. Nah,
sebagai mekanisme check and balance yang tadi udah gue jelasin, pembentukan peraturan ini harus dilakukan bersama-sama dengan presiden. Nah, kemudian fungsi pengawasan yaitu lembaga legislatif berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif. Jadi, misalnya dalam pemberian gerasi atau pengangkatan duta dan konsul, menyatakan keadaan perang, itu kan sebenarnya dilakukan oleh presiden sebagai kekuasaan eksekutif, tapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan pertimbangan dari DPR sebagai lembaga legislatif. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya, fungsi anggaran, yaitu lembaga legislatif menyusun anggaran bersama anggaran pendapatan belanja negara bersama pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi keterwakilan atau representasi. Nah, jadi lembaga legislatif itu berfungsi mewakilkan aspirasi atau pendapat rakyat yang telah memilihnya. Nah, menyampaikan aspirasi ini merupakan pengertian keterwakilan secara substansial. Kalau secara formil, apabila seorang wakil rakyat yang terpilih sudah duduk dan sudah secara resmi bekerja di lembaga perwakilan rakyat, dia secara formil sudah memenuhi fungsi keterwakilannya. Nah, tapi secara substansial, seorang wakil rakyat itu bisa disebut memiliki fungsi representasi apabila suara rakyat yang memilih dia itu bisa dia bawa ke lembaga perwakilan rakyat itu sendiri untuk kemudian ditindaklanjuti misalnya dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan lain-lain gitu. Jadi ini kembali lagi ke sebenarnya kalau secara substansial itu kembali lagi ke masing-masing pribadi kita sebagai orang yang memilih. Apakah mereka sudah mewakilkan suara kita, apa yang kita butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan itu, apakah sudah diwakilkan oleh mereka atau enggak, gitu. Jadi itu kembali ke pendapat kita masing-masing. Nah, cabang kekuasaan selanjutnya itu cabang kekuasaan eksekutif. Nah, kalau dari kata eksekutif itu sendiri kan sebenarnya berasal dari kata eksekusi atau menjalankan gitu. Jadi cabang kekuasaan eksekutif itu berfungsi melaksanakan atau menjalankan roda pemerintahan supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau bicara mengenai menjalankan pemerintahan itu pasti dilakukan dalam suatu sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu sendiri di dunia itu ada parlementer, presidensial, dan campuran. Kalau parlementer itu sebenarnya ini mungkin kalian udah tahu ya, tapi jadi gue jelasinnya yang umumnya aja. Jadi kalau sistem pemerintahan parlementer itu terpisah antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kalau presidensial itu kepala pemerintahan dan kepala negaranya ada di satu orang. Nah, kalau campuran itu tuh ada dua-duanya gitu dalam satu sistem pemerintahan. Nah, campuran sendiri dibagi menjadi campuran kuasi presidensil dan campuran kuasi parlementer. Kalau campuran kuasi presidensil itu berarti sistem pemerintahan presidensilnya yang lebih menonjol. Kalau kuasi parlementer berarti sistem parlementernya yang lebih menonjol dibanding presidensilnya. Nah, Indonesia sendiri menganut sistem presidensil dengan pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden dibantu menteri-menteri negara. Nah, buktinya apa sih Indonesia itu menganut sistem presidensil? Seperti yang tadi gue bilang, salah satu ciri sistem presidensil itu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu orang yang sama. Nah, kalau presiden sebagai kepala negara itu, misalnya dia menyatakan perang atau dia melakukan kunjungan negara. Jadi, kalau kepala negara itu hanya sebagai bisa disebut kepala negara itu presiden ke negara lain. Sementara kalau sebagai kepala pemerintahan itu presiden ke dalam negeri gitu. Nah, salah satu contohnya presiden sebagai kepala pemerintahan itu
ya tadi membentuk peraturan perundang-undangan bersama dengan DPR. Nah, cabang kekuasaan yang terakhir itu cabang kekuasaan yudikatif yang punya fungsi menjalankan kekuasaan kehakiman atau mengadili. Nah, di Indonesia sendiri cabang kekuasaan kehakiman itu dipegang oleh Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Ini tuh bisa kalian lihat di pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara lembaga lain yaitu Komisi Yudisial memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian beberapa prinsip kehakiman yang perlu dianut oleh pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri. Yang pertama ada independensi, yang artinya bahwa kekuasaan kehakiman itu tuh nggak boleh diganggu-gugat atau diintervensi atau dimasuki atau apapun istilahnya oleh kekuasaan lain gitu. Dia harus benar-benar berdiri sendiri, netral, dan nggak terpengaruh. Kemudian kalau ketidakberpihakan itu, cabang kekuasaan yudikatif itu harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Nggak boleh condong sebelah, misalnya kepada pihak lebih berkuasa, dia lebih diuntungkan oleh kekuasaan kehakiman itu nggak boleh. Nah, kemudian integritas itu mengenai kejujuran dari pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sementara kepantasan dan kesopanan ini tuh berkaitan dengan bahwa diibaratkan bahwa hakim itu sendiri sebagai wakil Tuhan gitu, karena dia ibaratnya bisa menghakimi manusia lain, kayak lu salah, lu benar. Nah, karena itu seorang hakim ataupun pelaku kekuasaan kehakiman itu harus bisa harus berlaku pantas dan sopan. Selain itu juga hal ini berkaitan dengan supaya mereka itu bisa menjadi role model di masyarakat, karena kalau penegak hukumnya aja nggak pantas dan sopan, gimana masyarakatnya mau patuh dengan putusan yang mereka berikan gitu. Oke. Oke, jadi materi yang terakhir yang bakal gue jelasin adalah mengenai uh, struktur organisasi kehakiman yang ada di Indonesia. Jadi, seperti yang tadi gue bilang, kekuasaan kehakiman Indonesia itu dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dibantu oleh Komisi Yudisial yang berfungsi menjaga kehormatan dan keluhuran hakim itu sendiri. Nah, di Mahkamah Agung itu ada di bawahnya itu ada 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kalau peradilan umum itu untuk mengadili sengketa antar warga sipil. Jadi kayak kita masyarakat biasa. Kalau peradilan agama itu mengadili mengenai sengketa warga negara yang beragama Muslim. Jadi di peradilan agama ini kayak misalnya pernikahan antar orang Muslim, waris Islam, itu di peradilan agama kalau ada sengketanya. Nah, kalau peradilan militer, ini tuh peradilan yang dikhususkan untuk perkara-perkara yang melibatkan anggota militer. Kalau peradilan tata usaha negara itu peradilan yang mengadili sengketa yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, mungkin gue bakal lebih fokus lagi ke yang peradilan umum ini. Nah, jadi di peradilan umum ini ada beberapa tingkatan pengadilan. Yang pertama itu pengadilan negeri yang mengadili pada tingkat pertama. Nah, kalau semisalnya para pihak yang diadili di pengadilan negeri ini merasa nggak puas dengan putusan hakim, mereka bisa banding. Bandingnya itu kemana? Ke pengadilan tinggi. Dan kalau masih nggak puas juga, dibanding lagi ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian yang bisa gue jelasin juga di sini ya itu terkait Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin nanti waktu belajar HTN di kelas kalian bakal lebih sering juga ngebahas Mahkamah Konstitusi ini. Nah, jadi kalau kita lihat ke pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang ayat 1, wewenang MK itu yang pertama mengadili pada tingkat pertama
yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi di undang-undang dasar itu ada 4 tadi yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan mungkin juga di undang-undang lain, mungkin nanti bisa kalian cari juga buat melengkapi tentang kalian, apa aja sih kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri selain disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Begitu juga Mahkamah Agung dan Peradilan Umum bawahnya, begitu juga dengan KY. Oke, jadi mungkin segitu aja yang bisa gue bagiin buat teman-teman 2020 maupun siapapun yang nanti nonton video ini. Uh, Sekali lagi terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang gue bagiin hari ini bisa bermanfaat buat kalian, buat menghadapi perkuliahan hukum tata negara. Dan juga gue mohon maaf karena mungkin selama penjelasan sebelumnya tuh kurang lengkap lah, karena ya seperti gue bilang tadi, program kefokusan gue di pidana dan gue kurang mendalami ini. Materi yang gue bawa ini benar-benar berdasarkan ingatan gue dan catatan gue aja. Jadi kalau misalnya kalian merasa kurang lengkap, kalian boleh gali-gali sendiri. Dan kalau ternyata apa yang gue bawain di materi yang gue bawain hari ini ternyata ada yang salah, gue mohon maaf. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa hubungin gue di sini. Ada line, WhatsApp, sama Instagram gue. Atau kalau kalian malu-malu, tanya aja ke anak-anak pengkajian keilmuannya PMK Unpad. Mereka pasti maulah bantu kalian untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kebingungan kalian. Oke, pesan terakhir dari gue, semangat buat kuliahnya, walaupun masih dilaksanakan secara online. Semoga kuliah kita semester ini diberkati oleh Tuhan dan bisa bermanfaat buat kita. Oke, ada suara motor guys, maaf ya. Terima kasih semua, dadah. Tuhan Yesus memberkati.